Bang, ide Tommy ini kemarin itu kan yang itu kan adalah salah satunya ya tentang perampasan hak ya, yang sampai bertahun-tahun itu semuanya nahan gitu. Kemarin sudah didesak itu mereka akankah Perpu, Masih juga bilang penonton pada, tapi Pak Yusri kalau salah ya, dibilang belum waktunya mendesak. Gimana nih secara hukum? Jadi terkait dengan undang-undang perampasan aset, itu sebenarnya hal yang sangat prinsip di bangsa ini. Karena apa ini? Sampai sekarang kenapa terjadi korupsi yang sangat luar biasa dan mengakibatkan para teman-teman mahasiswa dan kami sebagai lembaga swadaya masyarakat yang genjotnya menyuarakan bagaimana korupsi di Indonesia itu harus di bumi hanguskan. Itu harus segera itu terkait dengan undang-undang perampasan aset. Sebenarnya simpel. Saya orang dari dulu setelah ada demo kemarin juga saya sudah bicara di beberapa media bahwa ini simpel. Prabowo harus berani mengeluarkan Perpres. Selesai. Presiden ya. Karena begini, di era Gus Dur sudah pernah terjadi. Ya kan? Jadi permasalahan di sini sebenarnya butuh keberanian dari seorang presiden. Gitu ya. Saya selalu bicara di sini terkait dengan bagaimana supremasi hukum itu ditegakkan ketika dari atas itu hukumnya hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi kesakitan rakyat Indonesia sudah terungkap, sudah tersampaikan, sudah terpublikasikan pada pasca demo kemarin. Karena apa? Rakyat sekarang sudah marah. Marah kepada pemerintah di rezim sekarang. Karena ada ketakutan besar terhadap pemerintah waktu itu, sehingga rakyat marah. Dan akibat dari penyuaraan suara rakyat lewat teman-teman mahasiswa dan teman-teman LSM, bahkan masyarakat yang terlibat langsung, barulah seorang presiden mengumpulkan para petinggi-petinggi partai. Sebenarnya sumber biangnya sebenarnya sini adalah partai politik yang ada di Dewan waktu itu tidak mau menyetujui tentang undang-undang perampasan aset. Karena mereka tahu mereka semua akan dihukum, akan dihakak mereka, uang dari mana diambil. Karena kita harus sadari, seringkali kita contoh kasus begini. Saya jadi anggota Dewan, tiba-tiba kan, Bung Tony tahu keberadaan saya cuma sebagai aktivis. Dari sonanya, saya itu pendukung Jokowi di JK, baru ketika saya jadi anggota Dewan, tiba-tiba, harta saya udah dari mana? Itu kan jadi pertanyaan besar. Nah, itu kalau itu diberlakukan, the best. Indonesia akan sejahtera, bahkan rakyat Indonesia akan mengalami dampak daripada undang-undang itu. Jadi kuncinya Prabowo harus tegas. Kira-kira begitu, Bang Tony? Ya, baik, nanti kita akan membahas nih partainya ya, karena ya orang juga berpikir kenapa attitude itu seperti IQ-nya segala macam ya. Sebenarnya ya udah wajar lah kalau kita meminta itu orang yang pandai, S1 lah minimal ya. Karena dia terkenal aja arti. Jadi Bang Tony, mohon maaf. Jadi sebenarnya ini kan kembali kepada perilaku anggota itu ya. Anggota Dewan. Saya tidak butuh anggota Dewan yang sudah mempunyai gelar doktor apa semua. Kita lihat anggota Dewan dari aktivis yang selalu pintar menyuarakan aspirasi rakyat. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Kita jeda sejenak, kita akan dengarkan pesan dari studio. Silakan Sarah.